kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management pada usaha Cilok Judes yang merupakan jajanan tradisional. Namun sebelum kami menyampaikan materi kami, perkenalkan nama saya Sinta Hadiah. Nama saya Sekar Putri Widya Kartika. Nama saya Clarissa Agustinan. Nama saya Fitri Sardiawan. Nama saya Syekita Jilana Putri. Di era persaingan bisnis saat ini, perusahaan atau pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk membuat produk yang enak, tetapi juga harus membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Hubungan yang baik inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah usaha. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana penerapan CRM pada usaha Cilok Judes. Yuk kita lanjut video selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kami menyampaikan hasil analisis lapangan kami, ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu 1. Pengertian CRM, 2. Profil usaha Cilok Judes, 3. Penerapan CRM pada Cilok Judes, lalu yang keempat yaitu analisis kelebihan CRM pada Cilok Judes, yang kelima analisis kendala yang akan dihadapi, dan yang terakhir yaitu atau yang keenam saran dan solusi rekomendasi dari kelompok kami. Sekarang kita akan membahas di video selanjutnya. Kita bakal omongin tentang Customer Relationship Management atau yang biasa kita singkat dengan istilah CRM. Sebenarnya apa sih CRM itu? Secara sederhana, CRM adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun, menjaga, dan tentu saja meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggan mereka. Tujuannya buat apa? Biar pelanggan merasa puas, merasa dihargai, dan akhirnya mereka menjadi loyal atau setia terhadap produk yang kita tawarkan. Yang perlu kita catat teman-teman, CRM itu fokusnya nggak cuma sekedar jualan atau ngejar target omset aja loh, tapi jauh lebih dari dalam dari itu. CRM adalah tentang bagaimana sebuah bisnis bisa memahami apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pelanggan, bagaimana memberikan pelayanan yang tulus dan baik, menerima masukan atau kritik dengan terbuka, serta menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi mereka. Apalagi kalau kita bicara di ranah bisnis kuliner. Wah, persaingannya ketat banget. Di bisnis kuliner, pelanggan itu nggak cuma beli makanan untuk kenyang aja, tapi mereka juga membeli pengalaman, pelayanan, dan kenyamanan tempat. Kalau tempatnya nyaman dan pelayanannya ramah, otomatis makanannya terasa jauh lebih nikmat. Setelah kita membahas pengertian tentang Customer Relationship Management, pembahasan kedua ini, kita akan membahas tentang profil usaha Cilok Judes. Untuk melihat bagaimana teori CRM ini bekerja di dunia nyata, di video ini kita akan membedah salah satu usaha kuliner lokal yang menarik banget, yaitu Cilok Judes. Bagi kalian yang belum tahu, Cilok Judes ini adalah sebuah usaha kuliner yang menjual makanan tradisional khas Indonesia, yaitu cilok alias aci dicolok. Tapi mereka nggak cuma menjual cilok biasa teman-teman. Di sini juga ada variasi menu pelengkap lainnya yang bikin nagih, seperti bakso dan juga rawon. Produk Cilok Judes ini punya ciri khas yang kuat banget, mulai dari segi rasa yang gurih, cara penyajian yang unik, dan yang paling juara adalah bumbu kuahnya yang terkenal super pedas. Pas banget buat lidah masyarakat kita yang hobi makan pedas. Karena produknya yang adaptif, target pasar dari Cilok Judes ini ternyata cukup luas loh, mulai dari anak-anak yang suka jajan, remaja yang hobi kumpul-kumpul, sampai orang dewasa yang kangen sama jajanan tradisional. Dalam menjalankan roda usahanya, Cilok Judes sadar betul kalau rasa enak saja itu nggak cukup, makanya mereka selalu berusaha membangun hubungan yang erat dengan pelanggan lewat pelayanan yang prima dan pendekatan yang ramah. Pembahasan yang ketiga yaitu penerapan CRM pada Cilok Judes. Pertanyaan sekarang, bagaimana sih bentuk nyata dari penerapan Customer Relationship Management pada Cilok Judes ini? Berdasarkan hasil observasi langsung yang sudah dilakukan, penerapan CRM di Cilok Judes ini ternyata diwujudkan ke dalam beberapa poin penting. Yuk kita bahas satu persatu. Poin pertama, pelayanan ramah dan komunikatif. Karyawan menyambut pelanggan dengan sopan, cepat, dan responsif. Sikap positif ini membuat konsumen merasa dihargai dan nyaman sejak pertama kali datang. Poin kedua, konsistensi kualitas produk. Cilok Judes selalu menjaga cita rasa khas, kebersihan, dan mutu bahan baku di dapur. Rasa yang stabil ini menjadi kunci kepuasan yang membuat pelanggan loyal. 3. Komunikasi dua arah yang terbuka. Manajemen aktif menerima masukan terkait rasa, kematangan, maupun pelayanan. Mereka juga menyediakan nomor layanan pelanggan khusus di area kasir untuk menampung setiap saran secara nyata.
Poin keempat, pemanfaatan media digital. Cilok Judes gak mau ketinggalan zaman. Mereka aktif memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Lewat platform ini, mereka gak cuma promosi jualan, tapi juga menjalin komunikasi yang lebih dekat dan interaktif dengan para pengikutnya di dunia maya. Poin kelima, mereka rutin memberikan promo atau bonus nih teman-teman. Ini strategi yang menarik banget. Cilok Judes menyediakan loyalty card atau kartu kemitraan bagi pelanggan yang sering datang membeli. Dengan kartu tersebut, mereka bisa mengumpulkan poin untuk mendapatkan potongan harga. Gak cuma itu, ada juga hadiah menarik seperti free mug atau gelas gratis bagi pelanggan yang melakukan pembelian dengan nominal minimal Rp300.000. Menarik banget gak sih? Poin keenam yaitu penyediaan fasilitas fisik yang sangat bagus. Kenyamanan pelanggan di lokasi benar-benar dipikirkan. Di gerai Cilok Judes sudah tersedia fasilitas berupa musola untuk beribadah, ruangan makan yang ber-AC biar nggak kepanasan saat makan pedas, area bermain khusus untuk anak-anak, hingga area toilet dan wastafel yang selalu terjaga kebersihannya. Fasilitas ini sukses bikin pelanggan betah berlama-lama menikmati makanannya. Nah teman-teman, setelah menganalisis penerapan CRM pada Cilok Judes, saatnya kita akan membahas mengenai analisis kelebihan CRM Cilok Judes. Nah teman-teman, dari berbagai penerapan tadi, kelihatan banget kan kalau strategi CRM ini bawa banyak banget keuntungan buat Cilok Judes. Di antaranya apa aja sih? Pertama, pelayanan sepenuh hati bikin kepuasan pelanggan naik gratis. Kalau sudah puas, otomatis mereka bakal loyal dan balik lagi. Bukan cuma beli sekali terus kapok. Kedua, ada efek marketing gratis yang dahsyat, yaitu word of mouth. Pelanggan yang puas bakal sukarela rekomendasiin cilok ini ke teman dan keluarga mereka. Ketiga, lewat nomor aduan dan komunikasi yang lancar, pemilik jadi selalu tahu selera pasar yang dinamis buat ngembangin menu baru mereka. Yang terakhir, fasilitas tempat yang aman dan nyaman. Sukses bikin Cilok Judes jadi tempat nongkrong dan kumpul keluarga yang asik, bukan sekedar tempat makan biasa. Dan ingat ya teman-teman, di tengah persaingan bisnis kuliner yang ketat sekarang, loyalitas pelanggan adalah kunci utamanya. Saatnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kendala yang dihadapi. Nah teman-teman, di balik kelebihannya tadi, hasil analisis kita juga nemuin beberapa kendala yang dihadapi oleh Cilok Judes loh. Di antaranya yaitu, pertama, pemanfaatan media sosialnya kurang konsisten. Instagram dan TikTok mereka jarang update karena belum punya admin khusus. Jadi masih diurus sendiri sama pemiliknya di sela kesibukan. Kedua, kurangnya staf operasional atau tenaga kerja, bikin pelayanan jadi agak lambat dan antrian memanjang, terutama pas lagi ramai-ramainya atau peak hours. Ketiga, belum ada sosok leader atau pengawas lapangan. Efeknya, koordinasi harian antar karyawan kadang masih agak berantakan. Keempat, ada faktor eksternal yaitu persaingan ketat dari kompetitor sejenis yang berani banting harga dan bikin promo menarik. Dan yang terakhir yaitu stok barang sering tiba-tiba habis karena manajemen gudang yang belum dipantau secara rutin. Jadi, itu beberapa kendala yang dihadapi oleh Cilok Judes. Pembahasan yang keenam itu saran dan solusi rekomendasi. Melihat adanya beberapa kendala tadi, kita tentu nggak cuma bisa mengkritik aja dong. Kita juga harus memberikan saran dan solusi yang membangun agar penerapan CRM pada Cilok Judes ini bisa semakin sempurna ke depannya. Berikut beberapa rekomendasi dari kami yaitu 1. Alangkah baiknya jika Cilok Judes mulai merekrut atau menunjuk satu orang admin khusus untuk mengelola media sosial mereka. Dengan begitu, promosi pembuatan konten dan interaksi balas pesan dengan pelanggan di WhatsApp atau Instagram bisa berjalan lebih efektif dan konsisten. Saran kedua, perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan komunikasi antar tim yang ada saat ini. Meskipun belum ada posisi leader resmi, para karyawan bisa mulai membuat pembagian tugas yang lebih jelas, terutama saat kondisi toko sedang ramai agar pelayanan tidak lambat. Saran ketiga, usahakan agar pengelolaan stok bahan baku diperbaiki secara ketat. Manajemen harus memastikan bahwa menu-menu utama jangan sampai sering kosong karena stok yang selalu habis bisa membuat pelanggan kecewa dan akhirnya pindah ke kompetitor. Saran yang keempat, agar sistem kerja operasional tidak berantakan, pemilik usaha sebaiknya meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi dan pemantauan rutin secara berkala, minimal setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pemantauan berkala ini penting untuk melihat apakah standar pelayanan dan fasilitas masih terjaga dengan sangat baik. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai penerapan Customer Relationship Management pada usaha Cilok Judes. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan penjelasan yang dapat dimengerti ya.
Jadi kesimpulannya, Customer Relationship Management memiliki peran penting dalam keberhasilan usaha Cilok Judes. CRM membantu usaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan menciptakan loyalitas serta memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan bisnis kuliner. Bagi usaha seperti Cilok Judes, pelanggan bukan hanya pembeli tetapi merupakan aset penting yang harus dijaga. Mengapa harus dijaga? Karena agar usaha berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.